Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori-teori hambatan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Fani Puji Lestari, NIM E 2019-2412. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dalam negeri. Jadi, faktor penghambat dalam negeri itu ada 7. Yang pertama yaitu penduduk. Di sini penduduk bisa menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari pembangunan. Di negara berkembang sendiri, pertambahan jumlah penduduk lebih memberikan dampak negatif dan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Ciri-ciri perkembangan penduduk di negara berkembang seperti angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan per kapita yang rendah, serta kekurangan tenaga terdidik dan terbatasnya dana untuk penanaman modal merupakan ciri-ciri penting negara berkembang di mana penambahan penduduk lebih kepada faktor yang menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Jadi di sini teori Nelson adalah bahwa suatu masyarakat dapat melepaskan diri dari level the low level equilibrium trap, yaitu perangkap keseimbangan tingkat rendah dengan memperbesar tingkat penanaman modalnya sehingga menimbulkan pertambahan penduduk nasional yang melebihi jumlah penduduk. Tingkat penanaman modal dapat tercipta melalui tabungan. Nah, sayangnya dengan pertambahan penduduk yang pesat ini justru menimbulkan hal yang sebaliknya, sehingga sulit sekali untuk lepas dari the low level equilibrium trap tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pertambahan penduduk dan penanaman modal. Adanya pertambahan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap corak penanaman modal dan struktur penanaman modal. Karena proporsi modal pemerintah akan berfokus kepada sektor pendidikan, karena bertambahnya jumlah penduduk artinya bertambahnya anak usia didik. Kemudian sektor perumahan untuk menyediakan perumahan bagi penduduk usia dewasa. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya proporsi modal pemerintah untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Hambatan yang dialami oleh negara berkembang akibat pertambahan penduduk adalah sulitnya mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memperlebar jurang antara golongan di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu pertambahan penduduk dan pemilihan teknologi. Dengan teknologi yang modern akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang lebih rendah. Hal ini menjadi pilihan yang sangat sulit bagi negara berkembang, apakah memaksimalkan penggunaan teknologi yang lebih modern atau memaksimalkan penyediaan lapangan pekerjaan, karena keduanya tidak dapat sejalan dengan kondisi penduduk yang sangat padat. Kebanyakan para ahli menyarankan jalan tengah dengan penggunaan teknologi menengah, yaitu teknologi yang mampu meningkatkan produksi sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu pertambahan penduduk dan kebutuhan pangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan kebutuhan pangan juga, yang artinya meningkatkan produksi bahan makanan. Pada saat ini banyak negara berkembang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Akibatnya masih harus mengimpor bahan makanan dari negara lain untuk kebutuhan mereka. Jadi usaha yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Selanjutnya yang keenam yaitu perkembangan penduduk dan neraca pembayaran. Dengan bertambahnya penduduk, maka akan mengurangi jumlah ekspor dan menambah jumlah impor. Hal tersebut dapat terjadi karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi bahan-bahan makanan akan digunakan untuk lahan pertanian untuk menyediakan bahan-bahan